Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Basit yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang kita kaji itu harapannya bisa membawa manfaat bagi kita di dunia dan juga memudahkan langkah kaki kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya, yakni dengan athirul Islam as-siratal mustaqim. Pada sore hari ini kita sedikit membahas bahwa seorang mukmin itu tidak akan sempurna secara keimanannya kalau tiga aspek utama itu tidak dilengkapi di dalam dirinya. Lah di sini di dalam tafsir Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Niki tipun. 24 sampai 25. Ada sebuah perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Perumpamaan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis samai tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatut thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Dari perumpamaan ini ada pertanyaan, apakah kalimatut thayyibah itu? Apakah yang dimaksud dengan kalimatut thayyibah? Di dalam apa? Di dalam ayat tadi disebutkan alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Pertanyaannya adalah apa kalimat thayyibah itu? Maka ada tiga artian di sini. Yang pertama adalah la ilaha illallah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Muradu bil kalimatit thayyibati kalimatut tauhid la ilaha illallah. Yang dimaksud kalimat yang baik adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan yang kedua maknanya adalah keimanan, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari keimanan. Ini artinya apa? Oh, yang dimaksud kalimat thayyibah la ilaha illallah itu masuk dalam keimanan. Yang terakhir adalah apa? Dimaknai dengan segala perkataan yang baik. Dalilnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini artinya apa? Makna kalimatut thayyibah itu ada 3. Nah, kalau kita lihat lagi perumpamaannya, dari 3 ini yang diambil yang mana? Maka kemudian apa? Semuanya masuk. Wong ini semua adalah bagian dari keimanan. Mau itu la ilaha illallah, itu pondasi paling dasar. Kemudian apa? Keimanan, maka itu juga pondasi ketika kita mau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau kita berkata baik, itu merupakan samarah atau buah dari apa? Dari la ilaha illallah atau keimanan itu sendiri. Lah pertanyaan berikutnya, pohon yang baik itu apa? Ya kan? Pohon yang baik itu apa? Maka jawabannya adalah dari hadisnya Nabi pula. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara jenis pohon ada suatu pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Pohon itu adalah perumpamaan bagi orang-orang Islam. Fahadisuni mahia, maka ceritakan, maka beritahukan kepadaku pohon apa itu. Fawaqa'an nasu fi sajaril bawadi. Maka apa? Orang-orang mengira pohon itu adalah pohon yang tumbuh di hutan. Kemudian apa? Qala Abdullah fawaqa'a fi nafsi annaha an-nahlatu fastahyaitu. Maka sedangkan menurut saya pohon itu adalah pohon kurma, tapi saya malu untuk berkata. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang jawab. Summa qalu hadisna mahiya ya Rasulullah. Beritahukan kepada kami wahai Rasulullah, itu pohon apa? Saat itu Nabi mengatakan qala hiya an-nahlatu. Itu adalah pohon kurma. Pertanyaannya adalah kenapa kok pohon kurma, boten pohon sawit? Loh. Kenging nopo kok kurma, boten sawit mawon. Pertanyaannya kan gitu. Padahal kalau kita lihat di hampir sama. Sama nopo boten? Hampir sama. Tapi bedanya jauh. Yang pertama adalah apa? Akar dari pohon kurma itu kokoh. Batangnya itu manfaat, buahnya ada sepanjang waktu, nggak kenal musim, Pak. Mau musim panas, mau musim dingin, selama ada air, dia berbuah. Ini kerennya pohon kurma. Nah kalau dibilang loh pohon kurma, itu juga bisa hidup sampai ratusan tahun, dan dia bisa bertahan tanpa adanya air itu. Karena itulah kenapa akarnya itu disebut akar yang kokoh. Kalau panjenengan datang ke daerah-daerah Arab, kalau saya dulu pernah ngeteng ke daerah Sinai, tidak pakai tour guide, tidak pakai bahasanya kita tidak pakai travel, kita jalan sendiri, ketemu dengan orang-orang Masri itu, orang-orang Mesir, kita tanya, itu ngapain sih orang-orang bawa mobil itu? Jadi ada mobil kayak nobong hibur, ternyata apa? Itu nyari sumur bor, dibilang gitu.
Loh, emangnya nggak ada? Ada, tapi airnya itu pindah-pindah tempat. Jadi kalau satu sumur dibor ada airnya langsung dipakai, nanti apa? Dia nyari sumber lagi. Lah saya tanya kemudian, loh, lah ini kan lagi soif, saya bilang, ini kan musim panas. Lah terus kemudian apa? Pohon-pohon kurma itu mati itu berarti udah nggak kepake. Dia bilang apa? Enggak, itu nanti kalau ketemu air itu langsung tumbuh lagi. Langsung apa? Langsung dia hidup lagi. Ini saking apanya? Saking kuatnya pohon kurma. Nah itu. Nah kalau pohon sawit, nah niku butuh nopo? Airnya banyak malah. Kalau enggak pakai air, wah udah itu rugi itu kan. Tahan dalam kondisi ekstrim. Ini apa? Ini pohon kurma. Kenapa kok pohon kurma? Itu Ustaz, kenapa kok mboten pohon jati? Nah, ngoten. Karena di sana mboten enten pohon jati, Pak. Ngoten lho. Nek madose pohon jati mboten wonten. Adanya adalah pohon kurma. Kalau palem masih ada. Tapi kalau kemudian jati nggih mboten semerat mriko, kan gitu. Adapun kalau ada itu sesuatu yang sangat jarang, biasanya gitu. Itu kan bukan pohon endemik di sana. Kalau di Indonesia kan ya memang pohon yang ada di Indonesia itu. Nah orang iman itu seperti kurma. Orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Ada 3 aspek penting yang harus dilengkapi agar menjadi seorang mukmin sejati. Dalam perumpamaan tadi Allah menyebutkan yang pertama asluha sabitun. Akarnya itu kuat. Dia mampu bertahan di lingkungan gurun yang ekstrim. Simbol keimanan yang kuat meskipun godaan dunia itu datang. Nah kalau kemudian kita lihat zaman sekarang bagaimana kondisi sosial kita. Kalau kita ngomongin masalah tentang keagamaan, ya Allah, mudah sekali umat Islam itu goyah. Leres no mboten? Ya kan? Tahu kasus niku tembok ratapan Solo, Semerat Pak? Semerat, ada tembok ratapan Solo. Duh kok bisa muncul kayak gitu? Kalau kemudian kita punya asluha sabit, akarnya kuat, kuat di dalam akidahnya kuat dan lurus, nggak mungkin Pak tiba-tiba menjadikan benda itu sebagai sesuatu yang dianggap punya manfaat. Nggak ada itu. Tiba-tiba datang kemudian apa? Mereka ngelus-ngelus tembok. Habis itu kemudian minta yang namanya, ya Allah, kita bilang ini apa sih? Bikin kemudian apa? Bikin acara di sana, terus berdoa. Alasannya adalah apa? Minta karomat. Jelas kita bilang no, enggak. Umat Islam enggak gitu. Pertanyaannya kok bisa mereka melakukan itu? Berarti ada sesuatu yang salah. Wong bahkan itu kalau jenengan baca berita, sebenarnya istilah tembok ratapan Solo itu dibuat atau hanya iseng. Loh bayangkan. Lah kalau iseng ya nopo? Ya kan? Berarti yang diisengi kan temen-temen nih. Kok percaya gitu loh. Ini kan masalah. Lah umat Islam tidak boleh kayak gitu. Apa? Kita perlu tahu bahwa apa? Akidah yang kokoh gak akan mudah goyah, itu harus melekat di dalam diri umat Islam. Lah pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya akidahnya kokoh? Jawabannya ini, harus punya intelektual yang kuat. Lah membangun intelektual yang kuat itu butuh kepada 3 hal. 1 belajar, 2 belajar, 3 belajar. Loh ya napa coba? Akidah kuat itu butuhnya cuma 3, napa? Belajar, 2 belajar, 3 belajar, tidak ada yang lain. Kalau kita bilang kemudian apa? Para ulama-ulama yang mendalami ilmu tauhid. Anggaplah kalau kita ngomongin dari Asy'ari muncul Abu Hasan al-Asy'ari, ada Imam al-Maturidi, kemudian apa? Ulama model kontemporer ada Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Kalau kita lihat, kenapa mereka belajar ilmu tauhid? Kenapa mereka belajar? Alasannya adalah membentengi
Siapa? Membentengi akidah umat Islam supaya tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mereka itu membisikkan subhat kepada umat Islam itu. Sehingga kita ragu. Dan itu terjadi apalagi di zaman sekarang. Seolah-olah ilmu tauhid itu sesuatu yang tidak penting, padahal ya Allah itu pondasi dasar, gitu loh. Nah kalau kita tanya belajarnya dari mana? Satu, buku jelas Pak. Perintah pertama kita adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Nah pertanyaannya, umat Islam di Indonesia niki suka baca napa mboten? Suka Ustaz baca WhatsApp, kan? Suka baca tapi baca WhatsApp. Tidak sama. Kalau kita bilang tingkat literasi kita itu jatuh banget, ya kan? Tahun 2022 atau 2024 kalau tidak salah, PISA itu kan pernah bikin penelitian. Kita itu nomor 2 dari akhir, nomor 2 dari akhir tingkat literasi. Jangan bayangkan. Sekarang nomor berapa? Oh ya, sekarang naik jadi nomor 10 dari bawah tadi. Jenengan, dari berapa? Sekitar 71 negara yang kemudian dites. Ini belum seluruh negara. Dan dilihat bahwa umat Islam, orang Indonesia terutama ya, secara umum orang Indonesia, kalau ada 1000 orang hanya 1 orang yang mau baca. Jenengan bayangkan, kalau jenengan baca buku berarti jenengan itu orang unik. Kenapa? Dari 1000 orang cuma 1 orang loh. Berarti kan unik itu. Dan ini apa? Ini padahal perintah pertama dalam Al-Quran Iqra. Peradaban Islam muncul ketika menjadi rujukan dunia. Kita lihat perpustakaan Baitul Hikmah isinya berapa ratus ribu judul buku. Semua buku dari negara lain itu diterjemahkan, diminta langsung oleh Harun ar-Rasyid dan Ja'far al-Mansur saat itu. Kenapa? Karena tahu Islam kalau kemudian pengen maju, salah satunya adalah orangnya punya intelektualnya harus kuat dulu. Lah kalau intelektualnya nggak kuat, apa yang terjadi? Ya sudah, gampang dipengaruhi, ya kan? Kayak sekarang ini kita mudah dipengaruhi. Contohnya apa? Kasus kita ngelihat ada konflik geopolitik Timur Tengah. Kita ngelihatnya ada orang dengan narasinya. Narasi yang dia keluarkan adalah, Iran itu kan Syiah. Terus lah memangnya Israel niku Sunni. Israel niku Sunni ta? Amerika niku Sunni ta? Wong Islam ae mboten kok. Kok kemudian ngomong gitu? Tapi kan Syiah Ustaz. Kita harus tahu bahwa kalau kita belajar di dalam agama, ulama-ulama klasik tidak pernah sama sekali menganggap orang Syiah itu kafir. Tidak pernah, Pak. Mereka hanya dicatat sesat. Sami ngeten mawon. Kalau di Indonesia ada orang ngomong syahadat, sholat nggih, tapi jek senengane nanggone pohon-pohon. Nah, nyasi sajen ten pohon-pohon. Jenengan ngomong napa niku? Ayo. Musyrik malah lebih parah loh. Orang Syiah itu tidak pernah loh menyekutukan Allah itu. Kalau kita bilang bahkan di kalangan mereka, tapi kan ada mereka itu yang sangat-sangat ekstrim, Rafidhah misalnya. Di kalangan mereka itu sama seperti kita, Pak. Di Sunni itu ada orang-orang Mu'tazilahnya, kan ngoten. Sing bahasanya apa? Wis pokoke kabeh iku tergantung dari apa? Pokoknya semuanya harus masuk akal. Sama mereka itu. Ada juga kelompok yang ekstrim yang dijauhi oleh yang lain. Kita harus baca sejarah sehingga gak gampang. Lah umat Islam sekarang butuhnya itu persatuan, bukan perpecahan. Kok malah kemudian diomongi, wis udah nggak usah nggak usah ikut-ikutan loh. Yuk nopo sih niki. Wong kita niki wong Islam loh. Kalau saudaranya sakit kita juga merasakan sakit nopo mboten?
Nah terus kemudian kita ngomong, ya kan, tapi kan masih banyak negara yang Sunni yang lain. Ya menengahi kabeh ngoten kok. Oh enggak ada yang berani bicara sama sekali. Kan terus kemudian kita ngomong apa? Ini terjadi. Bahkan sampai ulama ahlus sunnah, ahli dari Trinidad Tobago, ya kan, Imran Husain mengatakan terkait masalah siapa? Khomeini dianggap apa? Pemimpin Islam yang saat ini paling berani dan paling karismatik ya Khomeini. Sampai beliau sekarang akhirnya kan Khomeininya meninggal. Loh, kenyataannya seperti itu. Kalau kita bilang kok bisa sampai ulama Sunni berbicara seperti itu, berarti pemimpin Sunninya kemana? Nonton loh. Ini kan perlu, sehingga kita jangan mudah diadu domba. Ingat, Suriah itu hancur karena nopo? Buatan ingat, Suriah itu hancur karena Sunni Syiah. Kemudian Irak itu hancur karena Sunni Syiah. Yang diadu itu seperti itu. Di Indonesia karena nopo? Alhamdulillah tidak ada. Tapi panjenengan lihat dulu ketika kita punya yang berbeda, Ahmadiyah. Pernah kejadian apa mboten? Di Madura pernah kejadian. Kalau kita bilang, loh kok bisa? Itu adu domba. Kalau kita bilang, loh tapi kan itu nggak sama dengan ajaran Islam. Kita tahu itu dol, alias apa? Sesat. Sesat, Pak. Jangan sampai kemudian kita mikirin, oh seperti ini. Nah ini kita perlu tahu rootnya, tahu akarnya dari mana. Salah satunya adalah apa? Kita kudu baca. Kalau tidak baca sejarah, bagaimana kemudian kita tahu? Oh ternyata seperti itu. Kalau ngeten mawon, kalau orang Syiah itu dianggap kafir, boleh nggak orang Syiah itu haji? Sekarang haji mboten? Pertanyaannya, bukankah orang yang nggak boleh masuk ke tanah haram itu adalah orang kafir? Leres nomboten? Orang Syiah boleh nggak? Loh kan, Saudi Arabia. Gaya nopo coba? Ini jangan mudah kita itu apa dipengaruhi yang seperti itu. Ya kan, apalagi apa proyek mecah belah umat itu naudzubillah min dzalik kita lihat. Nggak pengen orang Islam itu sampai bersatu itu enggak pingin. Kalau bersatu, wah udah wis. Apa? Mereka ketar-ketir. Loh kenapa Ustadz? Jawabannya satu, ngeten. Kalau kemudian umat Islam, syariah Islam diterapkan, pertanyaannya yang bingung sinten? Jawabannya adalah orang-orang yang mereka itu bisnis dengan cara haram. Dalam Islam, khamr boleh enggak? Lah perusahaan khamr ya nopo mangke. Loh kan? Bingung kan kalau kemudian diterapkan? Kemudian apa? Korupsi nggak boleh. Lah terus piye orang-orang yang korupsi ini? Bingung mereka. Nggak mau mereka Islam itu karena apa? Salah satunya adalah karena syariah Islam membawa keadilan bagi mereka loh. Terus untung olendi. Itu yang dicari. Inilah perlunya kita belajar. Belajar bisa dari mana? Dari buku, dari kondisi sosial, ya, histori, dari apa? Sejarah juga. Kemudian apa? Belajar dari ayat qauli dan kauni. Ini yang paling penting. Karena ketika perintah Iqra itu para ulama bilang bebas apa yang dibaca, tapi yang paling penting adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Yang artinya apa? Oh, kalau membaca jangan sampai sekedar cuman membaca. Ayo sedikit-sedikit dipelajari. Itu. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Quran surat Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Fatir kan innama yakhsyallah. Kemudian apa? Oh, hal yastawil, ya kan, ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Terus Az-Zumar innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Itu apa? Itu nunjukin kepada apa? Oh pentingnya kita belajar agar akidah tidak goyah. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, Islam itu hanya sekedar citra saja.
Islam itu seringkali tidak masuk ke dalam hati, kan? Belum lagi ideologi sesat, ateisme, liberalisme, pluralisme, terus nopo mana? Nopo malih? Agnostik. Ini kan semua apa? Ini kan ideologi yang kalau kita bilang ini mulai menjangkit umat Islam. Mereka yang mengatakan tentang liberalisme, udahlah, atau pluralisme, ngomong oh semua agama sama aja kok, itu kan sudah menjangkit di umat Islam, yang biasa kita sebut dengan jaringannya JIL, jaringan Islam liberal. Itu yang dibawa. Padahal apa? Tidak boleh menyamakan semua agama. Kebenarannya ada di dalam agama Islam. Kalau orang ngomong loh semua agama itu mengajarkan kebaikan, iya, tapi baik bukan berarti benar. Kita kan apa? Kita berjalan di dalam al-haq, kebenaran. Sesuatu yang benar itu nggak selalu kelihatan indah. Kalau yang baik sudah jelas indah semuanya, tapi kalau yang benar belum tentu itu terlihat indah. Seperti itu. Yang ketiga, munculnya fenomena ustadz dadakan. Zaman sekarang influencer itu bisa jadi ustadz. Terus nombotan. Wah itu. Saya sampai naudzubillah min dzalik melihat, saya bukan orang yang suka nimbrung di TikTok. Kenapa? TikTok itu parah. Naudzubillah min dzalik parah. Kenapa? Saya tidak mau. Tapi pernah muncul waktu kemudian apa? Saya biasanya cuma upload story selesai. Waktu itu kok muncul ada orang perempuan tidak pakai hijab, pakaiannya you can see, teruslah kok ngomongin Al-Quran. Astagfirullah, saya bilang. Ya, dia sedang ngomongin salah satu surat dalam Al-Quran dan menyalahkan apa tafsiran yang sudah ditafsirkan oleh para ulama dahulu. Jenengan bayangkan itu. Pengikutnya banyak, kok iso? Pertanyaannya. Ngoten lho. Kok iso? Itu kan tidak bisa kita bilang gitu. Dia dapat dari mana? Pondasinya apa? Pondasinya apa? Akhirnya muncul juga apa? Orang-orang yang ilmunya dangkal. Yang alias apa? Mereka nggak punya. Dari mana dia dapat? Sing penting apa? Yang penting dia bisa berdiri ngomong ya wis. Akhirnya apa? Muncul fatwa sesat. Hari ini kita melihat yang seperti itu. Ya kan? Kasus Son Horeg itu masih terngiang-ngiang di saya. Kenapa, Pak? Yang mengharamkan itu bukan ulama. Nopo kalau kita bilang, bukan kayak kula sing ceramah ngeten iki lho. Beliau itu orang yang mendalami ilmu fikih secara dalam. Masalah istinbat, istidlal dan lain-lain itu ngerti. Bagaimana menentukan hukum itu bukan kemudian sekedar ayo ya diskusi, mari, oh pokoknya hukum ini. Enggak, Pak, itu prosesnya panjang. Lah kok tiba-tiba ketika fatwa haram muncul, tiba-tiba muncul di televisi orang yang kemudian ngomong, mengaku dirinya sebutannya Gus, terus kemudian ngomong ngawur aja, itu matikan yang namanya apa ekonomi orang. Wis gini aja wis. Nek emang apa? Emang seperti itu. Niku lak fatwa ini sampean. Fatwa kula wis melu ae wong-wong sing gak gelem haramno melu fatwa aku ae. Enak ngomong gitu itu. Ini kan kalau dibilang apa sesat banget kayak gitu itu. Dia siapa? Keilmuannya model apa? Kok sampai berani membuat fatwa itu? Ini sesuatu yang ngawur kalau kita bilang. Tidak boleh. Tidak boleh. Umat Islam tidak boleh sampai mudah seperti itu kan. Nah itu. Yang terakhir adalah apa? Mudah terbawa arus dan tren yang buruk. Ini sudah jelas. Tren poso niki nopo nggih? Puasa niki, Ramadan niki nopo nggih? Mboten enten aku. Ibu-ibu mboten semerap ya, berarti alhamdulillah tiang sai-sai. Kan berarti ngoten. Bapak-bapak nggak semerap. Alhamdulillah. Kan? Kalau tahun lalu kan ada tren itu. Oh, apa ya sekarang? Bukan, kayaknya itu tahun kemarin deh. Istilah majelis mokel itu. Oh, nggih, majelis mokel. Jenengan majelis mokel. Jenengan mboten salah itu.
Ada muncul apa? Majelis mokel. Kalau tidak salah tahun lalu deh. Tahun ini saya kurang tahu memang kurang tahu. Tahun kemarin kan ada majelis mokel sama Velocity itu yang kemana-mana. Itu kan naudzubillah min dzalik. Apa? Ya tidak boleh lah. Umat Islam jangan seperti itulah. Kenapa? Tidak pantas. Tidak pantas. Yang kedua, kalau akidahnya kuat, akidah tadi sudah selesai. Akidahnya kalau sudah kuat, maka sekarang far'uha fis sama. Cabangnya itu menjulang ke langit. Yang mana akidah yang kuat itu harus tercermin dari ibadah yang kuat dan berkualitas. Nah ini, tidak cuma sekedar kuat, tapi berkualitas. Loh, kenapa kok ada berkualitasnya? Ada orang yang sholatnya banyak, tapi kemudian apa? Kualitasnya tidak ada. Ada orang baca Quran, tapi Quran itu hanya ada sekedar di tenggorokannya saja, tidak pernah diamalkan sama sekali. Nah itu kan apa? Kualitasnya mana? Nah itu kualitasnya mana? Lah ibadah yang kuat dan berkualitas itu perlu satu, niatnya harus ikhlas. Kalau niatnya nggak ikhlas, gampang sekali. Untuk apa? Dipuji orang langsung, wah enak ya ternyata, ngoten kan? Barang kemudian dilokno wong wis meni aku mau sholat manela nang kono. Ngoten niku. Ngambul akhirnya. Itu apa? Kalau niatnya nggak ikhlas. Kenapa? Niatnya hanya sekedar untuk apa? Untuk validasi. Nah itu tidak boleh. Lah kalau pengen ibadahnya berkualitas juga, maka apa? Butuh berpegang pada syariat. Jangan sampai ngawur. Ya kan? Alhamdulillah umat Islam hari ini dewasa sudah. Kalau kita bilang kemarin puasa kita berbeda nih, tapi tidak ada yang rame. Yang rame hanya orang-orang yang ngoten niku lah, yang bahasanya hanya pingin gaduh saja. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kemudian apa? Menerima. Ini nanti hari raya kira-kira berbeda nomor mboten. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Karena puasa kita 30 hari, terus. Kalau puasa kita 30 hari, ada kemungkinan besar bisa masih yang sama. Tapi kalau kemudian puasa kita 29, tidak bisa. Tidak bisa. Karena kan sama-sama harus minimal kan 29. Nah di situ. Nah kalau kemudian dibilang, ini juga ada. Seringkali kalau kemudian kita apa? Berpegang teguh sama syariat ini termasuk apa? Kita menghargai perbedaan. Loh gimana? Contohnya ngeten. Kan banyak orang-orang lagi-lagi apa? Kita umat Islam itu sering dibikin gaduh karena apa? Karena hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Bilangan traweh. Bilangan traweh dari dulu kalau kita bilang Muhammadiyah ngikutin 11 kan gitu kan? Dari sebelah 23. Terus kan? Nggak ada perbedaan udah. Kalau kita ngomong yang bener mana, nggak usah ngomong seperti itu. Kenapa? Karena itu sama-sama kalau kita bilang itu ibadahnya ghairu mahdho. Tidak ditentukan berapa jumlahnya. Karena ada juga yang sampai 50 rakaat. Nopo diganti ngoten. Wong 11 saya wis salah cepetan ngoten kok. Nopo malih kemudian tambah suwe kan ngoten. Loh ada yang seperti itu. Kenapa perbedaan itu muncul? Tahun lalu di Mekah itu masih pakai 23. Leres yang umroh di bulan Ramadan tahun kemarin. Tahun ini itu sama pemerintah Saudi diganti Pak, 13 rakaat. Loh, kalau kita bilang, loh melundi nih. Loh ya nopo? Jawabannya adalah kita ibadah apa? Taraweh itu sholat sunnah yang tidak ditentukan jumlahnya berapa. Sama seperti sholat malam. Tapi apa? Kalau kenapa kok kita ngambil 11? Karena kita pingin benar-benar meniru Nabiullah Muhammad dari hadis. Jadi kita menyikapinya seperti itu. Itu apa? Syariat. Kalau kita nggak ngerti kemudian kok iso yo nanggone Saudi ku 13 rakaat. Bingung mangke.
Padahal apa? Yudah apa? Tidak masalah. Itu perbedaan yang muncul karena apa? Karena cara pandang yang berbeda dalam urusan fikih. Itu hanya furu'i, bukan sesuatu yang sifatnya apa? Akidah atau asal. Tidak, itu. Yang berikutnya, kalau kita sudah berpegang kepada syariah, kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita menginjak ke berikutnya adalah tawakal kepada Allah. Loh, ibadah kok tawakal barang, Ustaz? Dungki, karena kita niki sehat saat niki karena sinten? Allah, bukan karena kita. Enten tiang yang kemudian sudah siap, ya Allah, Ramadan ya Allah siap. Ternyata apa? Sebelum Ramadan ternyata diambil. Ya nopo? Pertanyaannya, wong dia sudah persiapan untuk menyambut Ramadan, ternyata sebelum Ramadan diambil lebih dulu. Kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu sama itu terjadi juga kepada istri saya. Udah nyiapin Ramadan tiba-tiba kena DB. Akhirnya apa? Di rumah sakit. Loh kan? Padahal sudah semangat Ramadan ini kudu gini. Lah kok kemudian apa? Malah di rumah sakit. Tidak ada yang tahu. Karena itu Nabi selalu mengatakan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu saya minta tolong. Wala takilni ala nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan saya ini bertawakal, menggantungkan diri saya kepada diri saya sendiri walaupun sekejap mata. Nabi tidak pernah bergantung kepada dirinya, tapi kepada Allah. Sama kita ngoten. Jangan kita bergantung kepada diri kita. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Sinten sing ngertos tiba-tiba asam auratnya kumat. Boten enten sing semerami. Nggih. Sinten sing ngertos tiba-tiba darah tinggi kumat. Kan boten semerap. Wong poso kok darah tinggine kumat. Lah ngombe es ping 3. Kan ngoten. Ngombe es 3 gelas. Nah, ngoten. Itu belum esnya bukan cuman es teh. Belum es napa nih bahasane? Es campur, doger, semua es dicicipi nggih mesti ae munggah kan ngoten. Nah itu, lah ya poso kok tambah umat. Nah kalau kita bilang apa? Tawakal sama Allah. Yang terakhir supaya ibadah kuat berkualitas, maka doa. Ini yang paling penting. Doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doanya, ya Allah tolong saya ala dzikrika, atas berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Doa kepada Allah. Bahkan ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan lah kita Ramadan, pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang berbeda dari hari biasa? Jangan-jangan berjalan sama aja. Padahal Ramadan pahalanya luar biasa. Jangan sampai ada yang keliru di situ. Alias apa? Oh, tidak dimanfaatkan kesempatannya dengan baik. Yang terakhir masalah hari ini, ya kan, dalam masalah ibadah tadi Islam hanya citra, sekarang Islam itu tinggal simbol. Syariahnya ditinggalkan. Hadisnya Nabi, layak tianna 'alan nasi zamanun layak kominal islami illa ismuhu. Artinya akan datang suatu zaman kepada manusia tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya. Kata nomo mboten tiang sing ngomongi sampean Islam, salat mboten. Sampean Islam, poso mboten. Lha ngoten niku. Islam napa mboten? Islam. Kalau ditanyain KTP-nya, wah KTP ini tapi kan itu namanya apa? Illa ismuhu, yang ketinggalan cuma namanya doang. Islamnya ada, dia ngaku Islam, tapi nggak ada praktik keislamannya sama sekali. Nah kalau kita ngomong, lu bagaimana praktik keislaman? Ya kudu mau ibadah.
Ibadah apa? Semuanya. Zaman sekarang kadang dibedakan. Poso Pak, poso. Sholat boten. Ya kan? Poso boten. Tapi saya sudah ngasih orang makan orang yang berpuasa. Kan saya dapat pahalanya orang yang puasa. Ngoten ngoten niku lho. Kepinteran nopo nopo kebahasan. Niki terjadi loh. Dan sering nopo mboten niku orang bagi-bagi takjil tapi ambek ngombe rokokan ngoten niku. Ya Allah, saya bilang ini ya opo sih konsepnya biasanya gitu. Kan konsepnya piye gitu loh. Enggak boleh, enggak boleh. Kan loh, tapi kan sudah dapat pahalanya orang yang puasa. Enggak gitu. Dalam kaidah fikih disebutkan al-wajibu la yuzalu bisunnati. Yang namanya kewajiban itu nggak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sunnah. Poso wajib nopo mboten? Lah ngekei mangan wong. Sunnah. Berarti apa? Tetap kudu poso. Ngoten lho. Lah bagaimana Ustaz? Tapi kalau saya melakukan yang wajib tapi ninggalkan yang wajib bagaimana? Tambah nemen, kan ngoten. Loh kenapa? Iya. Dia puasa tapi nggak sholat. Lah kan naudzubillah. Kenapa? Lah terus yang dinilai ini yang mana? Padahal kan di sana apa? Yang dicari adalah ibadah-ibadah yang melekat dalam dirinya. Lah kok kemudian malah yang wajib ditinggalkan? Itu salah kaprah. Tidak boleh, tidak boleh. Nah ini Islam hanya tinggal namanya. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Dan tidaklah tertinggal atau tersisa dari Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya. Hari ini kita juga melihat kalau malam Lailatul Qadar ruwame ada acara A B C D E G kan ya, tapi setelah itu nah kan nonton kan bahkan yang namanya Al-Quran bener-bener nuzulul Quran dari lemari turun ke meja pada bulan Ramadan. Leres nomboten niku. Nah itu nuzulul Quran, iya turun dari mana? Dari lemari. Kan gitu kan. Bukan dari langit lagi. Kenapa? Orang sudah tidak mau untuk belajar lebih dalam tentang Al-Quranul Karim. Ini apa? Ini juga bahaya. Masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka megah namun kosong dari petunjuk. Ini juga kritik sosial kita. Banyak orang lomba-lomba bangun masjid, tapi di dalamnya tidak pernah ada isinya. Ada masjid yang ya naudzubillah min dzalik sudah pernah saya dari Magetan dari Gunung Lawu karena motornya murid saya harus masuk bengkel. Di bengkel saya ngomong, "Le, kalau kemudian kalau kita kok kemudian nginep di hotel itu mahal, kita nginep di masjid saja." Saya sengaja seperti itu. Kemana-mana, kalau mau kemana-mana saya bilang enak nginep itu di masjid. Supaya apa? Kewajiban itu tidak ditinggalkan. Apalagi kan laki-laki semua. Terus apa? Kita masuk ke salah satu masjid, besar Pak masjidnya. Yang namanya terasnya itu kalau pagi itu seperti terasnya hotel. Kenapa? Langsung matahari itu terbit itu kelihatan. Waktu saya foto, kemudian ada yang komentar, "Ustaz, lagi di hotel mana?" Saya bilang, "Ini hotel 1000 bintang." Saya bilang. Kenapa? Masjidnya Gusti Allah nih. Rumahnya Allah. Saya bilang. Tapi jenengan tahu prihatin. Kenapa? Di dalamnya waktu kita sampai itu asar, habis asar kita sholat, kemudian maghribnya. Jamaah maghrib itu kan harusnya banyak tuh. Di mana-mana kan banyak gitu. Sepi. Ya, kalau dihitung kurang lebih 12 orang. Masjidnya besar, lebih besar dari ini. Loh, ngapunten bisa kalau saya lihat itu bisa 2-3 kalinya, Pak. Besar. Tidak ada. Ya kan? 12 orang itu yang 6 kami, Pak. Jangan bayangkan. 12 orang itu yang 6 kami. Gitu loh. Maghrib itu. Sholat Isya kita nungguin Isya di mana-mana. Loh, kok nggak datang-datang? Kok nggak diadani? Daripada nanti ada ini, wis saya ngomong sama anak-anak. Ustaz gimana Ustaz diadani? Saya bilang,
Ndak, ini kan apa? Kita bukan takmirnya sini. Daripada nanti takut ada apa-apa, wis mendingan aja. Kita tetap sholat jamaah, kau mati aja, kita sholat jamaah sendiri. Habis sholat jamaah kita istirahat jam 8 takmirnya datang. Jenengan tahu kemudian ngomong, "Loh, ngapunten, ngapunten." Loh, yang nopo, Pak? Iya ngapunten. Tadi semua takmirnya ada undangan. Sehingga apa? Enggak ada yang adzan sama sekali. Walah, dibilang gitu. Itu terjadi. Subuh tambah, ya Allah. Kita ngomong apa? Ya Allah, masjid sebesar itu dengan view sebagus itu, tapi nggak ada isinya. Eman apa mboten? Eman. Kalau saya ngomong ya Allah, kok weman ya kayak gini. Padahal kita masuk ke sana itu sewenang, pantas takmirnya itu sewenang, Pak. Sewenang yang luar biasa. Monggo monggo, kalau mau masak di depan ada kompor, ada ini, ada itu. Saking senengnya ada yang ke situ itu. Barang kita ngelihat di situ sampai kemudian apa? Pagi sampai sekitar jam 10 kita di sana. Iya yo. Ada sih anak yang datang tapi COD-an tok. Lho konten niku lho. Mboten badhe ten masjid tapi badhe COD-an, paling gampang COD kan nang masjid iko ae. Ngoten kan? Itu. Ini terjadi. Nah zaman sekarang kalau kita melihat apa? Panjenengan kalau melihat Nabi di hadis yang lain yang namanya apa? Orang Islam itu nanti dimewahi. Yang namanya masjid itu seakan-akan seperti kanisa. Seperti apa? Gereja. Kalau kita melihatnya gereja di Indonesia, mboten melihat jenengan megahnya. Jenengan datang ke Mesir. Saya pernah datang, kalau kemudian apa hanging church atau kemudian gereja gantung itu masih lawas, Pak. Lawas. Tapi besar. Bentuknya itu ya mirip masjid memang. Kalau jenengan kemudian apa? Saya pernah berdua dengan teman saya yang tadi saya bilang ke Sinai ngeteng, sebelumnya itu ke Sarmuseh karena kita nyasar. Nyasar akhirnya apa? Di sini apa ya tempat yang bisa kita kunjungi? Tanya sama orang. Di sana aja, di sana ada kanisa besar. Saya bilang baru apa lama? Dia bilang lama. Ya udah kita lihat aja, pengen tahu. Jenengan tahu, kalau orang Indonesia mboten ngerti bahasa Arab masuk ke gereja itu sholat paling kok. Dong, kenapa? Dindingnya ini semuanya kaligrafi loh, kaligrafi. Oh, sudah kaligrafi itu. Nah, itu yang kalau dibilang apa? Ya Allah. Ini kan apa? Jangan sampai lah umat Islam seperti ini. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita lanjutkan di yang ketiga yaitu kepedulian sosial. Insya Allah ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wazidna ilma. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan innaka antal khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.